Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, peringatan hari ini adalah peringatan Kristus Raja Semesta Alam yang menutup tahun liturgi sebelum minggu depan kita memasuki masa Advent. Paskaan weora kok saiki meh Natalan. Cepat sekali. Nah, Kristus Raja Semesta Alam dirayakan mulai tahun 1925, dan kalau kita mengingat peristiwa tahun-tahun itu dalam sejarah, kita tahu itu belum lama setelah Perang Dunia Pertama, di mana yang namanya kebencian antar bangsa, yang namanya membunuh bangsa lain untuk mendapatkan sesuatu itu menjadi halal. Dan kalau membicarakan Kristus Raja Semesta Alam, maka pesannya jelas, yaitu mari kembali menghidupkan nilai-nilai kekristenan di tengah-tengah kehidupan. Dan dalam hal ini kita melawan sikap yang mungkin juga hari-hari ini sedang meraja menjadi kuat di negara kita, yang namanya sikap kebencian, yang namanya sikap menghalalkan kelompok lain untuk kemenangan kelompokku, atau sikap yang saya sering sebut sebagai senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Sikap banyak hal yang mengatakan tentang bahwa sikap-sikap hidup yang membuat orang merasa bahwa kebahagiaanku berarti membawa atau menghilangkan kebahagiaan orang lain. Padahal sikap Kristiani adalah sikap hidup yang membuat kita perlu kembali menyadari bahwa apa artinya dulu dikatakan menangis bersama yang menangis, tertawa dengan yang tertawa. Itulah sikap Kristiani. Maka sikap itu ditunjukkan dalam semangat cinta kasih. Tuhan Yesus mengatakan dengan sangat indah, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau. Artinya apa? Bagi orang Kristiani, jangan cari-cari alasan untuk membenci orang, apalagi mendoakan supaya orang lain sengsara. Kalau sampai melakukan itu, jadi orang Katolik yang pedok. Bosannya apa? Gak enak. Tapi ungkapannya itu bukan sikap Kristiani. Sikap Kristiani adalah sikap yang pemaaf, bukan pendendam. Omong kosong kalau Anda mengatakan Anda pengikut Kristus, Anda pendendam. Sikap Kristiani adalah sikap yang berbelas kasih, hatinya mudah tergerak oleh penderitaan sesama. Bukan pertama-tama utamanya mau mengatakan seperti yang diajarkan Yesus di atas salib itu dengan mengatakan saya rela berkorban untuk kebahagiaanmu. Tetapi sikap yang sekarang ini sedang meraja di tengah masyarakat kita adalah saya rela mengorbankan kebahagiaanmu untuk kebahagiaanku. Itu artinya sikap yang pedok. Menyebut apa? Itu bukan sikap Kristiani. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, bacaan pertama, dalam bacaan pertama diungkapkan demikian. Di tengah-tengah ada ungkapan gini, yang hilang akan ku cari, yang sesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, sedangkan yang gemuk dan kuat akan ku lindungi. Hal ini mengungkapkan kepada kita bahwa kita itu selalu punya alasan untuk mencintai orang, bahkan orang yang sudah bahagia pun. Atau dalam ungkapan bacaan Injil diungkapkan demikian. Sudah jelaslah, kita sering mengatakan apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina itu kamu lakukan untuk aku. Yang menyatakan kepada kita selalu ada alasan untuk berbelas kasih. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita sedang hidup dalam masyarakat yang seperti ini, yang sikap tidak peduli itu kuat, yang sikap mengambil kebahagiaan orang lain demi kebahagiaanku itu kuat, yang sikap pendendam itu menjadi sangat kuat, yang sikap bahkan mengambil hidup orang lain untuk kesenanganku itu adalah hal yang wajar. Dan dalam hal ini semakin dibutuhkan semangat-semangat Kristiani. Semangat-semangat Kristiani itulah yang menjadikan kita sadar, kita menyadari bahwa saya sungguh ingin mengikuti Kristus.
Dan itu terbukti dari sikap tadi, sikap mau peduli dan sebagainya. Dan dalam hal ini saya mengatakan, kalau Kristus ingin dijadikan, sudah menjadi raja tapi ingin terus kita upayakan supaya kehadiran Kristus semakin dirasakan di tempat lain, di banyak tempat, bahkan sampai tempat-tempat paling kecil sekalipun, maka tidak ada cara lain kecuali mari menjadikan diri kita duta-duta kerajaan Allah. Duta-duta cinta kasih, duta-duta belas kasih, duta-duta pengampunan yang memampukan kita untuk membuat orang lain melihat bahwa mengasihi, bahwa cinta kasih, bahwa usaha peduli kepada orang lain lebih menjamin kebahagiaan dunia daripada tadi mengambil kebahagiaan orang lain untuk diri kita. Dan dengan demikian kita belajar tentang bagaimana kita menjadi duta-duta cinta kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, agama kita, kekristenan, kekatolikan, semangat hidup kita semua, kita ini adalah umat manusia yang di dalam upaya kehidupannya ingin terus menjadi agama yang bersinar. Bersinar itu artinya agama kita itu bukan agama yang egois. Orang pengen cari selamatnya sendiri. Maka diungkapkan dalam kitab suci, ungkapannya adalah jadilah terang. Terangmu jangan disembunyikan di bawah gantang. Jadilah garam supaya bisa mengasinkan yang lain, supaya kebaikan-kebaikan kita dilihat. Semoga ketika orang melihat orang Katolik, orang bisa mengatakan, lihat orang Katolik itu jujur. Lihat keluarganya orang Katolik itu baik-baik. Lihat orang Katolik itu ramah. Lihat orang Katolik itu mudah peduli kepada sesama. Kalau tidak demikian, jadinya adalah kita menjadi orang yang beragama tetapi egois. Nah, tentang menjadi duta kerajaan damai itu saya mengungkapkan dua hal. Mari kita memulainya dari dua hal. Yang pertama, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana Romo saya bisa menjadi duta kerajaan damai kalau saya sendiri belum merasa damai? Paus Fransiskus mengatakan, bagi setiap orang Kristiani dibutuhkan keberanian. Saya tuh lama merenungkan ini. Kamu harus punya keberanian untuk bahagia. Kenapa? Karena di dunia ini sekarang muncul begitu banyak alasan untuk tidak bahagia. Saya tidak bahagia karena saya tidak punya ini. Saya tidak bahagia karena saya tidak punya itu. Saya tidak bahagia karena orang lain mempunyai itu sementara saya tidak. Sementara kalau sikap Paus Fransiskus itu mau mengatakan, saya bahagia karena saya hidup dan hidup saya menjadi berkat. Saya bahagia karena saya hidup dan dalam hidup saya boleh mencintai misalnya keluarga saya. Kebahagiaan itu harus diyakini. Saya layak bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap yang perlu kita buat adalah mari kita mulai dalam keluarga kita. Bunda Teresa mengatakan, jika kamu ingin mengubah dunia, pulanglah, cintailah keluargamu. Jangan bisa mencintai semua orang, tapi kalau tidak bisa mencintai keluarganya, itu omong kosong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kalau kita ingin menjadikan dunia ini lebih damai, mari kita mulai dari diri kita yang damai. Kalau ingin menjadikan dunia ini tempat yang membawa kebaikan, cinta kasih, mulailah dari keluarga. Paus Fransiskus mengatakan, yakinkan, kata-katanya indah, mungkin bapak-bapak yang penting, ibu-ibu juga. Yakinkan setiap anggota keluargamu merasa dicintai. Yakinkan bahwa tidak ada satupun dari dalam keluargamu yang merasa ditinggalkan. Dengan cara demikian kita ingin terus membawa cinta kasih Tuhan. Semoga hari ini ketika kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, kita menyadari Kristus adalah Raja dalam diriku, Kristus adalah Raja dalam keluargaku, dan kita semua berharap Kristus menjadi Raja atas kehidupan masyarakat kita di Indonesia. Ungkapan terakhir saya mengatakan, Indonesia ini
tidak perlu menjadi agama Katolik, tetapi nilai-nilai kekatolikan harus menjadi kuat dan menjadi berpengaruh di negara Indonesia ini. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang